Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabati azmain, amma ba'd. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama membaca doa wa mimma. Mudah-mudahan setelah kita membaca doa wa mimma itu ada kenyamanan, ya. Amin. Yang masuk ke dalam hati kita, menyelinap masuk ke dalam hati kita, sehingga mudah-mudahan setelah kita melakukan atau membaca doa wa mimma ini, ya, setidak-tidaknya di rumahnya nanti kadar amarahnya diminimalis. Maksudna naon? Marahna teh saeutik bae, tong loba-loba dipangkas bae ngambekna teh. Kalau malam ininya kita memanggil nama Allah dengan rasa, dengan ketulusan hati, bahasa urang nama nu ikhlas, memanggil nama Allah itu, ya, engke nanti ada kenyamanan di dalam hati kita. Untuk pertemuan kali ini, insya Allah saya akan menguraikan, ya, yang biasa sehari-hari saja, ya, yang dibaca oleh kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu, ya, adalah adab atau tata krama kita, ya, sebagai tamu-tamu Tuhan. Kita semua, ya, yang ada di alam dunia ini adalah tamu Allah. Tamu Allah itu bukan hanya di Baitullah saja, tapi siapapun manusia yang hadir di bumi ini semuanya adalah tamu-tamu Tuhan. Bismillah, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu artinya, ya, jangan dengan nama Allah, ya, jangan dengan nama Allah. Contohnya seperti ini, ya, kita minum baca bismillah. Nah, ketika kita, ya, membaca bismillahnya dengan nama Allah, terus diminum air, berarti kateleg kan, masuk kan, ya. Tapi kalau artinya atas nama Allah, nah, lamun ngomong atas nama Allah berarti orang dititah ku Allah, titah minum, gitu. Ya, harus yang simpel-simpel aja lah supaya kita bisa paham. Tuh, ya, untuk minum saja, seumpamanya kita mau minum, mau makan, mau tidur, mau aktivitas apa saja, itu baca bismillah, ya. Baca bismillah ini adalah pengakuan bahwasanya kita semua adalah tamu-tamu Allah di muka bumi ini. Gitu barang nama. Geus kos kitu bismillah teh, ya. Umpama kita bertamu ke rumah saudara kita atau ke rumah siapa sajalah kita bertamu gitu kan.
bismillah teh ya ngomong ke tuan rumah lamun teu teh mah ya kopina ditampi gitu. Jadi bismillah teh tata krama adab ka anu boga imah lamun bahasa urang mah ya kopina ditampi gitu. Nah bismillah juga dipakai oleh kita sebagai hamba-hamba Allah itu ya untuk aktivitas apapun. Rek sare bismillah, rek gawe bismillah, rek dahar bismillah, saenggeusna dahar alhamdulillah kan gitu. Nah, bismillah ya. Orang itu jarang menyadari bahwasanya ya Allah itu menitipkan sifat kasih sayangnya kepada manusia. Tapi siapa yang dititipi sifat kasih sayang Tuhan ini? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, yang dititipi gini, kalau untuk universal artinya umum ya. Sifat kasih sayang Tuhan yang bisa dilihat secara zahir itu dititipkan kepada kedua orang tua kita. Allah menitipkan ya sifat kasih sayangnya kepada orang tua kita untuk menyayangi anak-anaknya. Tuh, itu yang zahir. Yang zahir terus berlakunya umum. Jadi sifat kasih sayang Allah teh dititipkan ke ibu jeung bapak, ditanya anak-anak mah makana genya los siga naon kolot ngabelaan kanu ngaran anak teh siga naon sawah dijual embe dijual me anak bisa sekolah na luhur naon bae yo jeung anak sampai rek pae masih mikiran keneh anak aing kudu dijieunkeun imah nanu sarua. Artinya naon artina urang bege ngarasakeun nya sifat kasih sayang urang sifat kasih sayang kita sebagai orang tua ya kepada anak itu sangat tinggi sekali gitu. Jadi kan kaharti ya tuh kita dititipi oleh Allah sifat kasih sayang Tuhan gitu jeung nyaah anak-anak urang. Nah ayeuna rada naik kaluhur saeutik ya kos kieu begini ya. Nabi Ibrahim ya oleh Allah dibawa masuk ke satu alam. Mahindi Nabi Ibrahim oleh Allah dibawa ke satu alam ya. Terus di alam itu diperlihatkan ada ya orang-orang yang bermaksiat, ada yang melacur ya, ada yang berjudi, ada yang minum minuman keras. Diperlihatkan ada kejahatan. Terus kata Nabi Ibrahim gimana? Nabi Ibrahim itu ketika melihat ada kemaksiatan ya di depan matanya awal-awal tuh masih ngomong adab dia, siksa dia. Masih kos gitu. Masih awal sancan tauhidna sancana murninya. Sebelum murni jadi proses. Waktu proses itu seperti itu. Nabi Ibrahim juga tidak berkenan ya ketika ada kejahatan di seputarnya. Ya Allah, laknat dia, ya Allah, kutuk dia. Tuh. Awal-awal nama Hindi. Meh paham. Nah, geus kos kitu nya Nabi Ibrahim
kanu jelema anu ngalakukeun maksiat teh ngahujat kan. Geus gitu. Cek Allah kos kieu, ya udah enggak apa-apa. Geus. Nah, Nabi Ibrahim diinstruksikan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Di Hijr Ismail itu ya, Hijr Ismail itu. Nah, diinstruksikan untuk menyembelih Nabi Ismail. Nah, karena Nabi Ismail ini adalah orang yang taat, ya, Nabi Ismail siap bersedia, sami'na wa ta'na, silahkan. Nah, sedang main di Nabi Ismail iya anak kesayangan Nabi Ibrahim, anak nu paling dinyaah ngaran Nabi Ismail teh. Geus gitu titah dipencit, bayangkeun. Tapi karena memang itu instruksi Tuhan ya, Nabi Ismail tidak keberatan gitu kan. Geus. Sageus nakos kitu teh Mang Ende ya, deken. Sageus nakos kitu Nabi Ismail erek dipencit. Geus. Kumaha coba? Nabi Ibrahim cerik. Nabi Ibrahim menangis, nggak tega gitu, ini anak yang paling saya sayangi. Cerik. Saya panona teh dermemel keluar, cerik. Tah, geus kos kitu nya. Tuh. Allah ngomong ke Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, ya, engkau ke anakmu saja seperti itu kamu menangis. Apalagi aku," kata Allah, "yang selalu menyayangi kamu dan selalu mencintai kamu. Apalagi aku," kata Allah, aku yang membuat aku lebih cinta dan lebih menyayangi makhluk-makhluk manusia." Kos kitu mah Hendi meh paham. Jadi dari sekarang nya di ayeuna lamun aya kejahatan dikenca katuhu, rek seumpamana jelema rek maksiat, rek seumpamana rek nginum, rek seumpamana jelema teh melacur, seumpamana rek nu kitu teh, yang seperti itu tuh adalah ya Jibril kita. Maksud Jibril kita tuh maksudnya gini ya, Allah ya sedang menasehati kita ya melalui peristiwa yang kita anggap jahat di sekeliling kita. Gitu sebenarnya mah. Kalau ada kejahatan apapun bukan wilayah kita untuk menghujat. Nah, gini, contoh kecil saja ya, contoh kecil saja. Ketika kita melihat ada anak-anak pang di pinggir jalan, di jalan-jalan itu ya, ada yang laki-laki, ada yang perempuan gitu kan, anak-anak pang itu, kita nggak boleh menghujat. Kita punya anak di rumah, dijaga supaya jangan seperti itu sebenarnya beta. Eta teh nasehat. Urang teh sok paling bener sorangan teh. Tetangga imah, awewe reuneuh can kawin reuneuh heula. Geus tong milu ngomong. Eta teh Allah nganasehatan ibu-ibu nya yang punya anak perempuan tolong dijaga. Gitu hukul. Tong miluan ngomong teh. Nya teh masih mending ngejeng dzikir, masih mending ngejeng memanggil nama Allah daripada sumpamana ngomong-ngomong anu henteu penting gitu. Tah engke mah aya naon bae sumpamana nya aya tetangga imah sapopoe teh eueuh deui balangan piring bae, lamun teu balangan piring najong panto. Entong bukan untuk harus kita bicarakan kejahatan-kejahatannya. Nu penting ya, orang berkeluarga nantong pos kitu sebenarnya mah. Ya Pak Budi siap. Deui ge
nya deui ge lamun seumpamana naon sebabna urang najung panto naon sebabna ditempuh heula. Sumpamana jelema tani nempo ka sawah, nempo di sawahna teh ku panyakit ku beluk ku wereng Gus nempo sawah teh Agus mana Agus teh Gus ka sawahnya nempo ku wereng Gus kos kitu tah balik ka panto karena kan ngambek di hatena teh asup ka imah teh ditajong pantona Cedak. bedak berarti jelema tadi henteu tarimana ka saha tah awas eta nu dosa-dosa gede teh nu teu karasa nu pas kitu lain dosa nginum lain dosa racun. Nah, kos gitunya. Jadi ketika ada kemaksiatan di sekeliling kita, ya, itu nasihat dari Allah untuk kita. Allah menasihati kita melalui perilaku orang di seputar kita. Gitu. Sedikit lagi agak penting ya sangat penting juga gitu kan. Lanjut. Orang itu ya berdakwah. Dakwah itu bahasa Arab, bahasa kitanya memanggil. Berdakwah teh. Ayeuna saha jelema anu geus boga layak untuk berdakwah. Diinget-inget heula. Lamun jelema anu boga hak untuk berdakwahnya, lamun buah teh, lamun pelem teh, lamun buah teh geus asak. Main deh. Kudu buahna geus asak heula, yang sudah buahnya sudah matang. Baru kalau buahnya sudah masak ya, baru disuguhkan kepada siapapun supaya dimakan ya, supaya enak, supaya nyaman, supaya tenang. Ya, jangan memaksakan ketika kitanya ini ya masih buahnya masih buah kecil. Gumading. Bukan gumading lagi, masih kecil gitu. Pentil. Masih kecil masih pentil gitu ya. Udah buahnya masih pentil ya, di dalamnya ada ulat kecil tuh, bosok gitu kan, dijejelin gitu. Asum. Coba mongkok henteu kira-kira. Kolab naon kolab? Muntah. Arti nama kewajiban dakwah teh nya. Kewajiban dakwah teh arti nama, asli nama, urangna bener heula, kitanya bener dulu, kitanya kokoh dulu. Hati, lisan ya, itu selaras. Omongna lampahna. Urang nitah jelema tita bager. Kita seumpamanya menyuruh orang lain untuk dermawan, ya kitanya harus dermawan dulu. Kita nyuruh orang lain dermawan, kitanya masih bahil, ya jangan ngomong ke orang lain supaya dermawan. Kitanya sakit, orang lain gering, biraku ka jelema sehat mamagahan. Setuju. Ya seumpamanya seperti itu. Kokoh saja dulu kitanya ya, baru nanti ketika kokoh orang lain melihat gitu. Oh, kalau melihat Agus tuh nyaman banget gitu kan. Ya. Ya artinya ngomongnya lembut, sehari-harinya nggak pernah berkeluh kesah gitu kan. Boga pamajikan kayaknya icing banget ngomong-ngomong. Ya,
terus rizkinya katempona lancar terus, awakna sehat bae, baturna loba, kokoh bae heula, balik bae heula nu bener heula. Ya ketika engke urang geus bener kakara, jelema anu lain teh nyontoh gitu. Tah, lamun jelema anu lain sumpamana nyontoh, nah kakara di papagahan salatna, dipapagahan ya sumpamana titah sumpamana Allah nu dipikar ku Allah teh kos kieu kamu banyak bermanfaat untuk orang lain gitu. Jadi kokoh bae heula urangna ieu balik bae heula kitu tah bener bae heula kakara engke dicontoh ku batur ngomong naon bae didengekeun jelemana bahil nitah ka batur titah koret kumaha kira-kira geura aya jelemana mah lamun jelemana eueuh artina diselaraskeun heula jeung perilaku nya jelemana nu kira-kira ditempona beungeut teh adem ngangenin gitu nya ngomongna lembut nasehat banyak nasihat kebaikan terus gitu. Jadi orang yang punya hak berdakwah itu satu ketika lisannya sudah diizinkan ya untuk berbicara oleh Allah gitu. Udah cukup sekian saja dulu. Ada pertanyaan? Non? Ini ada pertanyaan katanya kalau marah saja banyak marah gitu cara mengantisipasinya seperti apa gitu kan. Ya udah gini aja lah, yang penting kita memanggil nama Allahnya jangan putus saja berzikirnya tuh, jangan putus ya, memanggil nama Allahnya jangan putus. Nanti ketika kita banyak berzikir memanggil nama Allahnya nggak putus, itu nanti akan menjadi energi yang positif. Artinya jadi energi yang positif itu ketika yang datang yang negatif itu di gym gitu, maksudnya ditangkal gitu. Jadi yang banyak berzikir aja lah, yang anu loba zikirna baik itu. Oke, lamun zikirna loba nya kege saeutik aya informasi. Ulah ingkeun bae sih. Mana pas ya naon ngeunahna sih. Angger bae da salaki sorangan coba teh. Ya artinya sudah seperti itu. Jadi engke teh lega gitu. Jadi ketika kita seumpamanya masih sering marah, zikirnya yang banyak berzikir, memanggil nama Allahnya jangan putus gitu aja. Ya. Dah kiranya untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.